salah. Oke, lanjut musik. Salah. Aduh, aing. Konnichiwa, Sawasdee, Annyeonghaseyo, Ciao. Hai. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan video pembelajaran mengenai fungsi APBN dan cara penyusunannya. Tonton video ini kalau kalian mau tahu cara fungsi APBN dan cara penyusunannya. Yang nonton sampai beres dapat ilmu baru. Let's go! Apakah kalian mengetahui apa saja fungsi dari APBN? Kamu nanya. Ya sudah, biar saya kasih tahu ya. Fungsi dari APBN yaitu yang pertama, fungsi otorisasi. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan. APBN juga menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan atau rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada fungsi alokasi. APBN juga harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan juga pemborosan sumber daya, sehingga untuk menciptakan efisiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal. Selanjutnya ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat dan harga yang terjangkau serta redistribusi pendapatan antara kelompok pendapatan. Selanjutnya, fungsi stabilitas. APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai mekanisme penyusunan APBN. Di Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan tentang mekanisme penyusunan APBN, yaitu yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya terhadap kemajuan rakyat. Yang kedua, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN diajukan kepada Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selanjutnya, yang ketiga, jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan diusulkan Presiden pemerintah dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu. Lalu selanjutnya ada proses penyusunan APBN. Gimana sih proses penyusunan APBN itu? Nah, jadi proses penyusunan APBN bermula dari sebuah rencana yang biasa disebut Rencana Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. RAPBN ini disusun oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan, kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas kelayakan dan ketepatannya, juga memperhatikan pertimbangan dari DPD. Jika RAPBN yang diajukan layak, maka akan disahkan melalui undang-undang. Namun, jika RAPBN yang diajukan itu tidak layak atau tidak tepat, maka akan menggunakan APBN yang sebelumnya. Satu, dua. Kami dari kelompok 3